Kasus bullying siswa SD di Sukabumi, Kepsek hingga ortu pelaku dipolisikan. Kasus dugaan perundungan atau bullying yang dialami L. 9 tahun, siswa kelas 3 SD swasta di Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi memasuki babak baru. Ada 8 orang dewasa dilaporkan orang tua korban ke polisi karena diduga ikut terlibat dalam kasus ini. Kedelapan orang dewasa tersebut yakni kepala sekolah, sejumlah guru, komite sekolah, dan orang tua anak terduga pelaku ke Polres Sukabumi Kota, Senin, 11 Desember 2023, petang. Kuasa hukum orang tua korban, Melissa Anggraini mengatakan, pelaporan tersebut didasari atas keterangan terbaru korban yang menceritakan secara utuh terkait siapa saja yang terlibat dalam kasus perundungan ini. Kita membuat satu laporan baru hari ini, karena dari keterangan anak korban juga beberapa hal yang kami tahu belakangan, ternyata terkait anak korban mengalami kekerasan fisik dan psikis di sekolah, ujar Melissa kepada awak media saat ditemui di Mapolres Sukabumi Kota. Kami duga, kami sinyalir, ada pelaku dewasa yang melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak korban yaitu orang tua pelaku yang kami sudah laporkan dan ada kepala sekolah yang kami duga juga melakukan, menempatkan, membiarkan sehingga terjadinya peristiwa ini, melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak termasuk jajaran guru-guru yang ada di sana, tambahnya. Melissa menceritakan ulang bentuk tindakan penganiayaan fisik dan intimidasi dari orang tua pelaku kepada korban selama di sekolah. Tindakan itu diduga untuk membungkam korban agar tak menceritakan perundungan yang dialaminya. Korban ketika bersekolah kerap didatangi orang tua pelaku anak, dibawa ke toilet diduga dipukul dan lain sebagainya. Itu yang kami dengar dan minta didalami kepolisian, ujar dia. Oleh karena itu, ia melaporkan tindakan orang tua pelaku ini sebagai tindak pidana kekerasan terhadap anak. Kami juga mengharapkan Polres Sukabumi Kota mendalami seluruh saksi, juga termasuk memeriksa kamera CCTV, closed circuit television, sambung Melissa. Selain itu, Melissa juga menganggap bahwa rangkaian peristiwa perundungan yang menimpa korban ini terjadi sejak Agustus 2022 lalu, atau sebelum adanya insiden patahnya lengan korban pada 7 Februari 2023. Ketika anak korban itu tangannya patah, itu bukan perundungan pertama yang dialami, tetapi sudah dialami sejak bulan Agustus tahun 2022 dan itu terus terjadi. Ketika tangan anak korban patah tidak langsung segera dibawa ke rumah sakit namun dibawa ke UKS dan dijejali dengan kronologis yang direkayasa, ungkapnya. Melissa menuturkan, para terlapor diduga telah melanggar pasal 76 CUU Perlindungan Anak yang menyatakan siapapun yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut melakukan kekerasan terhadap anak. Kami melihat kejadian 7 Februari terkait dengan patah tangan itu karena ada pihak-pihak sekolah yang membiarkan ini terus terjadi sampai patah tangan. Karena ada bully-bully yang sebelumnya dia hadapi tetapi dibiarkan bahkan anak korban diminta untuk diam. Jangan diceritakan kepada siapa-siapa dengan berbagai intimidasi sehingga mereka wajib dan harus diminta pertanggungjawaban jika memang terbukti, tegasnya. Diberitakan sebelumnya, Polres Sukabumi Kota menyatakan kasus kekerasan terhadap anak atau dugaan bullying yang dialami L ini naik ke tahap penyidikan. Ini dipastikan setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan hingga gelar perkara pada 8 Desember 2023. Dari pengacara sendiri. Iya, kedatangan kami hari ini ke Polresta Sukabumi. Tadi kita sudah ketemu dengan Wakapolres, dengan KBO Reskrim. Mereka sudah berdiskusi dengan kami terkait dengan perkara yang sudah dilaporkan oleh Pak Dudi tanggal 16 Oktober ya, terkait adanya kekerasan yang dialami oleh anak korban L, yang saat ini sudah tadi disampaikan dalam tahap penyidikan. Ya, jadi sekarang sudah tahap penyidikan dan sudah akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ada beberapa hal yang kita diskusikan, terutama terkait dengan pengembangan dari proses perkara ini. Tadi kami sampaikan atas diskusi itu kita akan membuat satu laporan baru hari ini, karena dari keterangan anak korban juga beberapa hal yang kami tahu belakangan ternyata terkait anak korban mengalami kekerasan fisik dan psikis di sekolah, yaitu SD Yuwati Bakti. Ya. Anak korban mengalami kekerasan fisik dan psikis bukan saja hanya dari perundungnya, yaitu pelaku anak. Namun juga kami sinyalir ada pelaku dewasa yang melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak korban.
ya, yaitu orang tua pelaku yang kemarin kami sudah laporkan, dan ada kepala sekolah yang kami duga juga menempatkan, membiarkan sehingga terjadinya peristiwa ini, yang juga turut melakukan perbuatan kekerasan terhadap anak, ya, termasuk jajaran guru-guru yang ada di sana. Nah, lebih lengkapnya nanti kami sudah sampaikan kepada Kapolres, Wakapolres tadi terkait dengan apa-apa saja bukti awalan yang kami miliki, ya, keterangan-keterangan dari korban terkait apa yang dialami selama ini, di mana kejadian ini berlangsung hampir 1 tahun sejak anak korban bersekolah di SD kelas 3 sampai kelas 4 SD, ya, dan sepanjang itu dia mengalami perundungan, dan kami menduga ada keterlibatan pihak sekolah, keterlibatan pihak luar, orang tua pelaku yang kami tadi sampaikan terlibat sehingga peristiwa perundungan itu dengan leluasa terjadi terus-menerus. Untuk sekarang yang jadi terlapor siapa? Ya, yang tadi saya sampaikan, kami melaporkan kepala sekolah SD Iwati Bakti beserta beberapa jajaran guru di sana. Kami juga melaporkan orang tua anak pelaku yang mungkin kami tidak bisa sebutkan di sini karena pelaku anak tersebut gitu. Tetapi jumlah totalnya dari orang tua pelaku 1 orang, dari kepala sekolah, dan ada mungkin sekitar 5 dari guru-guru, dan ada dari komite kita laporkan. Kronologinya seperti apa? Iya, jadi kami mengetahui